agar mereka itu tidak manja dengan apa-apa beli imbas peperangan mungkin, jadi Iya, betul. harga-harga barang-barang yang sifatnya pabrikan itu kan semuanya naik. Perkenalkan, saya Pak Hauri dari Dusun Wonosari RT 3 RW 6 Desa Candisari, tepatnya di Kecamatan Kreteksari Kabupaten Boyolali, yang lokasinya itu di lereng sebelah timur Gunung Merbabu. Yeah. Kebetulan kami sebagai Ketua Tamir Masjid sekaligus Ketua Kelompok Tani Milenial Wonodinoyo Desa Candisari, tepatnya di Dusun Wonosari RT 3 RW 6. Yeah. Sebagai petani apa, Pak? Sebagai petani hortikultura sayur mayur. Kalau dulu basicnya di tembakau daerah kami, Mbak. Cuma sekarang itu bukannya kita meninggalkan itu, cuma melihat potensi yang ada dan juga pengen apa ya istilahnya itu membantu program pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. Kan kita lebih banyak beralih ke tanaman-tanaman sayur mayur. Iya. Sayurnya apa aja, Pak? Boleh disebutin jenis-jenisnya? Sayurnya yang pasti yang di sini itu yang pasti ada dari mulai kol atau kubis, terus cabai putih, ada pakcoy, ada cabai rawit, cabai rawit, ada cabai keriting, cabai rawit yang putih atau yang hijau juga ada. Kemudian daun bawang, ada labu siam, buncis. Kayaknya semua sayur mayur ada deh. Oh, ada. Ya. Kemudian kan ini tadi disebutkan sayurnya banyak gitu, Nggih. Nah, terus gimana cara ngelolanya kalau misalnya jenisnya itu banyak, Pak? Kalau misalnya satu kan ya udah kol semua gitu ya, jadi seragam. Nah, kalau misalnya banyak ini gimana, Pak, ngelolanya? Kita ada sistem tumpang sari, Pak. Jadi sistem tumpang sari itu contohnya seperti ini ada satu bedengan, satu mulsa ini ada cabai, ada daun bawang, ini ada kol, cuma sayangnya kolnya udah dipanen nih, ada buncisnya juga gitu. Kadang masih ada lagi apa gitu kan. Itu caranya. Jadi untuk mengoptimalkan lahan yang ada itu biar semua bisa masuk. Jadi nggak banyak yang nganggur. Betul. Untuk panennya berarti berbeda-beda ya, Pak? Iya, berbeda-beda. Oh iya. Enggak, kita nggak harus panen bersamaan atau sekali panen, enggak. Oh ya. Baik. Kemudian kan tadi hasil kebunnya itu sendiri untuk dijual, kemudian misal dijualnya itu kemana atau gimana, Pak? Biasanya hasil kebunnya? Memang kalau untuk konsumsi masih nggak seberapa ya, dijual karena memang mata pencaharian atau penghasilan daripada masyarakat di sini kan dari petani. Jualnya itu kalau dulu ke pasar ya, pasar Ampel ya, jauh. Cuma kalau sekarang itu ada tengkulak kecil yang nyari ke kampung-kampung. Cuma itu pun banyak kendala. Iya. Berarti untuk saat ini dijual ke pasar, nggih? Ke pasar, nggih. Oh, iya. Kemudian kemarin kan Bapak sempat bilang ya kalau misalnya sayur yang Bapak tanam itu sering dibagikan ke warga gitu. Iya. Betul? Nah, contohnya kalau pas lagi harganya nggak bagus itu loh, Mbak. Oh iya. Kalau pas harganya nggak bagus itu kan ibaratnya orang itu suruh manen sendiri, suruh ngambil. Iya, betul. Pada nggak mau kan gitu ya. Saking kalau pas lagi banyak itu melimpah. Gitu. Tapi kenapa nggak dibuang aja, Pak? Kenapa dibagikan? Karena kan kalau misalnya entah dibuang atau dibagikan itu kan sama aja juga rugi ya, Pak ya? Iya. Nah ya, gimana Pak itu? Ya masalahnya, maaf ya, kami selaku seorang muslim kan, kalau masih bisa dimanfaatkan kenapa harus dibuang kan? Memubazirkan barang itu kan kayaknya. Betul. Atau menyia-nyiakan ya, itu kan rezeki lah, rezeki pemberian dari Allah. Kita udah susah payah ya, masalahnya kan harga kita nggak bisa bikin kan, harga kita ngikutin pasaran. Maka seandainya masih ada yang mau ambil kan gitu kan. Kalau masih kita bisa jual, kita jual. Tapi kadang-kadang kan kalau katakan kita nanam kol ada 2000 pohon gitu kan, 2000 pohon, harganya murah,
kita mau panen mau dijual itu buat ngongkosin yang panen aja nggak cukup. Ya mendingan siapa yang mau ambil. Iya, 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 iya. Siap. Kemudian kalau misalnya biaya produksinya itu kan sekarang sedang tinggi ya Pak Iya. pupuknya. Nah itu gimana Pak? Apakah juga harga sayurnya juga ikut naik atau ya udah akhirnya pupuknya naik tapi sayurnya turun atau sayurnya tetap atau gimana Pak untuk saat ini? Untuk saat ini setelah ini kan ada dampak ini ya, ada dampak imbas peperangan mungkin, jadi Iya betul. harga-harga barang-barang yang sifatnya pabrikan itu kan semuanya naik, apalagi yang kaitannya dengan sarpras ya, sarana prasarana untuk pertanian, kayak pupuk, kayak plastik mulsa segala macam itu naik semua. Tapi alhamdulillah untuk kali ini harganya itu relatif stabil ya, seimbang gitu kan, ada keseimbangan. Cuma nggak tahu nanti kalau harga sarana prasarananya nggak turun, terus harga produksinya turun, lah ini ya menangis lagi. Iya. Kita kadang-kadang sering disulitkan pada posisi-posisi ya kita modal tinggi, Iya. cuacanya kadang nggak bagus, nah pas panen harganya kurang bagus. Nah ini yang jadi kendala, makanya yang masih kami pikirkan itu salah satunya tentang pasar, Iya, betul, betul. kestabilan pasar. Apa harapannya Bapak untuk Sengapunten? Kadang-kadang di daerah lain barang-barang mahal sekali, di sini murah. Gimana? Karena ada ya istilahnya balance lah, ada keseimbangan. Ya di sana nggak begitu tinggi, tapi di sini juga nggak begitu ambil gitu. Tidak apa-apa. Kestabilan J. Nih, kestabilan. Ngangkut semen sampai atas ya Pak? Ngangkut semennya sampai atas Iya, ya? sampai. Oh, Masya Allah. Ya lanjut Mamon Pak. Nah tadi kestabilan, baru sampai kestabilan Pak. Lanjut lagi ya. Nah kemudian kan tadi Bapak bilang Bapak itu sebagai ini ya ketua petani milenial, betul? Iya. Nah itu kegiatannya ngapain aja Pak? Ya sementara ini kan petani milenial itu basicnya dari anak-anak muda. Jadi di kampung kami itu anak-anak muda itu udah banyak yang mulai meninggalkan pertanian. Sedangkan kita harus ingat bahwa kita lahir sebagai anak seorang petani, kita makan, kita bisa sekolah, bisa ngaji, bisa apapun lah dari hasil pertanian itu. Sekarang mentang-mentang udah pada sarjana atau udah bekerja, pertanian ditinggalkan, apa-apa beli. Nah, sedangkan mereka itu masih punya lahan, masih ada tinggalan lahan dari orang tua. Maksud saya kegiatan petani milenial itu pertama menumbuh kembangkan minat untuk melanjutkan pertanian yang merupakan warisan dari orang tua. Kemudian agar mereka tidak manja dengan apa-apa beli. Kalau kegiatannya sekarang ya mau mulai mengembangkan pertanian itu sendiri. Cuma masalahnya pertanian yang ada di daerah sini kan bisa dibilang ya gitu-gitu aja ya, kayak cara bertaninya itu masih model ngikuti kayak orang tua dulu kan. Dengan sekarang itu harus dituntut ada modernisasi dengan segala macamnya itu. Jadi harapan kami itu petani milenial binaan kami itu bisa melahirkan terobosan. Salah satu contoh, kalau dulu kita menanam di daerah pegunungan ini hanya tergantung kepada musim penghujan ya, ada air ya. Sekarang kalau musim menjelang kemarau itu gimana agar kita bisa menanam sayur mayur yang nanti gimana kita memikirkan biar ada untuk pengairannya bisa cukup, betul. Kita bisa panen ya, dari situ kan otomatis harga jualnya akan lebih meningkat daripada biasanya gitu ya. Berharap ada inovasi dari anak muda ya. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Iya. Siapa? Nah kemudian
kenapa nih kok Bapak itu kayak gigih banget untuk ngerain anak muda gitu? Maksudnya tujuan atau visi misinya Bapak itu apa? Ya ini ya Mbak, ini mohon maaf secara pribadi saya tuh lahir dari anak seorang pejuang, karena bapak saya itu seorang anggota veteran yang benar-benar mencurahkan jiwa raganya untuk kemerdekaan. Kemudian untuk mengisi kemerdekaan ini saya lihat memperhatikan hal-hal yang ada kesesuaiannya dengan tanggung jawab kita sebagai bangsa dan negara, yang mana pendahulu kita sudah berkorban sedemikian ya. Sekarang kita prihatin Mbak, kita prihatin banget. Jadi yang pertama itulah kita ingin meneruskan perjuangan pendahulu kita, orang tua, mewujudkan cita-cita besar mereka gitu. Jangan kita hanya berpangku tangan. Ya, kalau dibilang tua kan saya sudah tua ya. Sebenarnya kalau saya itu ngurusin petani milenial kayaknya kurang pas itu. Tapi sebetulnya ya anak-anak muda ini saya pikir belum ada yang mampu untuk ngurusin pertanian. Ya oke lah, saya masih terjun ke situ. Saya ingin menumbuh kembangkan semangat mereka agar jadi orang itu jangan hanya satu macam aja yang dipikir. Saya pegawai atau saya pengusaha. Jangan, kalau masih bisa yang lain lakukan segala macam sebagai bentuk rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa terima kasih kita kepada pendahulu kita yang telah memerdekakan negeri ini. Dan sekarang untuk mengisi kemerdekaan ini, alhamdulillah pemerintah itu punya terobosan, punya cita-cita besar. Siapa lagi kalau kita nggak mendukung? Kalau zaman saya sekolah, Indonesia itu disebut negara agraris. Baru tahun ini atau 1 tahun ini ya Indonesia swasembada pangan. Kemarin kalau negara agraris, beras impor, bawang impor, cabai impor, segala macam impor, kayaknya kurang apa. Nah, disitulah semangat saya. Nah ya siap. Berarti semangatnya swasembada pangan nggih. Swasembada pangan. Ya betul. Berarti nanti hasilnya dari desa ini juga akan ke kota nggih? Iya. Ya siap Pak. Nah kemudian apa sih pesan Bapak gitu ya untuk anak-anak muda yang mau terjun ke pertanian atau mungkin baru mau mulai ke pertanian Pak? Apa pesan Bapak? Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur. Kita diberi negeri yang subur makmur seperti ini, sumber daya alamnya bisa dibilang melimpah. Marilah kita optimalkan, kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Intinya negara Indonesia bisa dibilang negara yang bisa dibilang kaya raya, tapi sebetulnya ya masih miskin kan gitu. Ya mari kita wujudkan. Kenapa? Katanya negara kaya raya tapi masih miskin, kita wujudkan dengan mengoptimalkan negeri ini. Kemudian ayolah, kalau kita bisa berbuat, kenapa kita harus pangku tangan? Kalau kita bisa mengerjakan sesuatu, ada waktu luang untuk mengerjakan sesuatu, kenapa harus diem di rumah? Seperti saya sudah tua, kadang-kadang pagi jam 6 sampai di gunung, kita mikirin airnya orang banyak, orang kampung, habis itu ladang, habis itu banyak yang kita kerjakan. Kita mensyukuri umur kita mensyukurikan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa bermanfaat sebaik-baiknya. Nah ya siap, terima kasih Pak, keren banget. Oh ya boleh tahu untuk kebunnya Bapak sendiri ada berapa luasnya ya? Luasnya ada berapa meter atau berapa hektar atau berapa? Kebun saya sendiri? Iya betul. Kalau kebun saya sendiri ya sekitar 1, 2, 3, sekitar 4.000-an. 4.000 meter, Masya Allah, itu udah banyak banget ya Pak. Biasanya hasil panennya itu berapa kiloan Pak? Untuk kolnya, untuk sawinya? Untuk kol ya, karena gimana ya Mbak menghitungnya, karena kita nggak bisa panennya serempak. Oh iya. Kadang yang lahan satu kita tanemin kol, yang lahan satu kita tanemin sawi, yang lahan satu kita tanemin cabai, atau bisa tumpang sari gitu. Tapi kalau dihitung-hitung ya
alhamdulillah ya lumayan ya. Kadang per 1000 meter kita bisa panen kol sekitar 3-4 ton. Oh, Masya Allah. Nah, itu Bapak yang ngerjain sendiri atau juga ada yang bantu atau gimana, Pak? Ya kadang-kadang kalau lagi nggak sempet banget kita cari bantuan. Tapi Iya. kita masih berusaha bersama istri. Ya, kalau anak-anak zaman sekarang ya kayak gitu lah. Iya, betul. Oke, sampun Pak. Terima kasih banyak.